Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Wah, kayaknya udah lama banget ya channel ini nggak bahas pengetahuan seputar dunia pertarungan, entah itu seputar MMA maupun tinju. Terakhir gue bahas sebulan yang lalu ya, soal sabuk mana yang paling bergengsi, yang jawabannya adalah sabuk WBC. Tapi bukan berarti sabuk lain tidak diisi fighter hebat, seperti halnya WBA, ada Gervonta Davis, dan masih banyak lagi. Dan untuk Daud Yordan, yang kemarin sukses melawan fighter Thailand, apa nih yang mesti gue bahas? Dan ada yang lupa, bahwa di Indonesia kita punya fighter yang pernah meraih sabuk WBC. Ya, dia adalah Thibaut Monabessa. Nah, bicara soal tinju, pasti teman-teman yang juga nonton MMA, pasti masih banyak yang bertanya-tanya, itu alat apaan sih bro? Oh iya, kalau di Instagram, gue biasanya bukan dipanggil Min atau Mimin, tapi biasa dipanggil Bro. Ya biar kayak akun Instagramnya Flashball. Nah, apa salahnya kan manggil gua Bro aja. Nah, kalau di YouTube manggilnya Bro aja kali ya. Nah, balik lagi soal tadi. Teman-teman pasti masih banyak yang bertanya-tanya, itu alat apaan sih? Itu besi apaan? Itu diolesin apa bro di matanya? Itu kok korek kuping buat di hidung, bukan di telinga? Terus mereka itu siapa sih? Tugasnya apa? Mereka itu adalah cutman. Cutman itu jadi orang yang bertanggung jawab buat meminimalisir cedera dan mengobati kerusakan fisik yang cuma boleh dilakukan saat diberi jeda oleh wasit, entah itu pas di stop wasit atau emang lagi pergantian ronde. Nah, cutman ini bukan cuma ada di boxing, tapi ada di kickboxing, Muay Thai, dan tentu di MMA. Cutman ini biasanya ngurusin kalau ada yang memar atau bengkak, mimisan, luka sobek, atau ada pendarahan. Misalnya kalau ada pelipis yang robek, atau bagian wajah lain yang robek, entah karena elbow, atau karena pukulan brutal. Walaupun ada dokter yang lebih berwenang untuk menentukan apakah fighter boleh lanjut apa enggak karena cedera parah, tapi seorang cutman punya peran yang sangat penting bagi berlanjutnya atau tidaknya sebuah pertarungan. Kalau sekiranya lukanya makin parah, ya mending stop aja. Walaupun fighter aslinya masih kuat bertarung. Kayak kasusnya Nate Diaz, yang emang udah dari dulu selalu robek di pelipisnya, yang udah entah berapa kali dijahit pelipisnya itu, yang kalau udah kena elbow atau beberapa pukulan di tempat yang sama di mana jahitan itu berada, udah pasti langsung robek lagi. Dan Nate Diaz sempat dioperasi plastik supaya pelipisnya nggak gampang robek lagi. Tapi karena yang namanya olahraga full kontak, apalagi Nate Diaz kemarin bertarung 5 ronde saat melawan Rocky, udah pasti kena banyak pukulan yang ujung-ujungnya kena pelipisnya Nate Diaz itu dan akhirnya robek lagi. Nah, soal cutman ini ada perbedaan di boxing dan MMA. Kalau di boxing, cutman itu merupakan bagian dari tim. Jadi cutman itu bakal dapat kompensasi dari hadiah atau bayaran yang didapat dari seorang petinju. Kalau bayaran petinjunya masih kecil alias masih ngerintis, biasanya yang jadi cutman itu ya cornerman-nya sendiri. Sementara sebagian besar komisi atletik membutuhkan cutman untuk dilisensikan. Biasanya nggak ada pelatihan formal atau sertifikasi. Kebanyakan cutman itu belajar lewat magang atau pendidikan mandiri. Nah, kalau di MMA itu beda sama boxing. Kalau di MMA, sepertinya contohnya di UFC, cutman itu dari promotor atau dari UFC. Jadi UFC yang bayar. Nah, kalau di tinju sama di MMA itu beda. Itu dikarenakan pernah ada kasus curang di mana punggung diolesi jelly, yang niat curangnya itu supaya kalau nanti dikunci atau disubmisi itu bakal mudah lepas, alias licin. Nah, karena di MMA semua unsur grappling itu ada, jadi sangat nggak fair atau nggak adil kalau sampai cutman-nya itu dari fighter, terus main curang. Nah, kasihan fighter yang alirannya grappler. Seperti contoh kasus yang sempat rame, yaitu saat rematch antara Georges St. Pierre dengan BJ Penn. BJ Penn menuduh Georges St. Pierre mengolesi Vaseline di punggungnya karena sangat licin saat mau dikunci. Lalu cutman itu tugasnya apa aja? Cutman itu punya tugas yang pertama makein sarung tangan, termasuk yang paling penting yaitu hand wrap, sekaligus diberi segel demi menghindari kecurangan. Karena kalau make sendiri kan bisa aja di dalam sarung tangan dimasukin logam. Walaupun cuma dimasukin koin satu doang juga, damage-nya pasti beda banget. Lalu pas sebelum fighter masuk oktagon atau ring, cutman ngolesin protein jelly di bagian tertentu, misalnya di alis atau pelipis, dan bagian tubuh yang paling rawan robek. Lah kalau gitu curang dong.
ntar malah licin dong. Ya emang sih jadi licin, dan ujung-ujungnya bakal ngumpul di sarung tangan. Nah maka dari itu, jumlah jelly yang dioles itu ada standarnya. Lah terus fungsinya apa? Kalau baru mulai fight, kan nggak ada keringat ya, jadi badan masih keset. Nah kalau masih keset, jangankan dipukul berkali-kali, dipukul sekali juga bisa robek. Nah jelly ini fungsinya untuk memperpanjang pertarungan, supaya nggak gampang selesai cuma gara-gara darah ngucur. Nah Cutman itu udah bawa beberapa peralatan, seperti logam ini. Logam ini namanya Enswell atau iron. Karena waktu istirahatnya itu super sebentar, jadi Enswell ini tadinya disimpan di es, supaya benar-benar dingin. Terus nanti ditempel di luka memarnya itu. Cutman juga bawa alat yang mirip korek kuping, yaitu cotton swabs. Ini fungsinya buat nempelin obat ke bagian tubuh yang luka, atau buat kalau mimisan. Terus ada kantong es, ini jelas buat ke punggung atau dada fighter, yang sebenarnya nggak mesti nunggu memar dulu. Terus ada petroleum jelly, fungsinya bukan cuma buat licin doang, tapi buat teman-teman yang sering olahraga, pasti ngerasain yang namanya ngucur keringat dari alis, yang sampai kena mata. Nah jelly ini juga buat sedikit nahan keringat, supaya nggak ngucur gitu aja ke mata. Nah ada beberapa obat yang dibawa oleh Cutman, diantaranya epinefrin alias adrenalin klorida, ini buat ngurangin aliran darah. Terus Aviten, ini juga sama buat luka berdarah, tapi bentuknya bubuk. Terus trombin, ini kalau darahnya udah keluar, tapi kalau permukaan kulitnya kering. Nah sekarang siapa aja Cutman yang terkenal? Sebenarnya yang paling terkenal itu Steve Duran, karena udah jadi Cutman-nya para petinju dan fighter MMA ternama. Tapi UFC ngeluarin Steve Duran, karena Duran sempat protes gara-gara UFC kontrak dengan Reebok, yang mana baik fighter maupun Cutman sekalipun nggak boleh pakai sponsor. Nah yang namanya orang kalau kehilangan penghasilan tambahan pasti resah kan. Nah pas Steve Duran protes malah dipecat oleh UFC. Kacau emang sebenarnya UFC dalam beberapa kasus. Nah untuk sekarang ini ada beberapa Cutman yang bekerja di UFC, seperti Don House, Crowellin, Rob Monroe, yang biasanya di kaos belakangnya ada tulisan Rob. Terus juga ada yang pasti teman-teman sering lihat, yaitu Brad Ted. Oke segitu aja dulu obrolan kita pagi ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan dengan banyaknya komentar dari teman-teman, channel ini akan terbantu dan akan terus berkembang. Salam olahraga, sekian dan terima kasih.